ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus nikmat bisa ikut andil dalam membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tadi di-upload artinya mengupload ulang dari kawan sahabat kami di channel Khairil Anas TV tentang beliau yang begitu luar biasa semangat membuat pemberitaan, tentunya pemberitaan yang akurat. Beliau adalah mantan pengikut Islam Jamaah. Beliau adalah mantan pengikut dan sekaligus pengurus, juga sedikit-sedikit juga saat itu berperan dalam dakwah, dalam pendoktrinan. Insya Allah biidznillah sebagai langkah dia termasuk seperti kami melebur dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, ikut dalam rangka untuk dakwah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Namun jangan dikira bahwasanya orang berdakwah itu tanpa adanya ujian, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya intimidasi dalam bahasa sekarang. Tentu ada, insya Allah biidznillah ada. Dan sahabat saya termasuk Mas Khairil Anas ini juga pernah saya alami ya. Jadi pernah saya alami dari ribat akdi salim bukan tanpa melewati hal seperti itu. Sudah pernah kita alami, sudah saya sendiri. Kalau tadi Mas Khairil Anas menceritakan tentang beliau diintimidasi, diteriakin, diteriak-teriak, dibengok-bengok bahasanya, dibanting tongkatnya, pentungannya, ambil dimarah-marahi. Bukan berarti saya tidak pernah, saya pernah, dan sampai saya waktu itu didatangi 3 orang. Sayang sekali istri saya ngerekam itu, HP-nya pas ternyata nggak kesimpen saking paniknya. Sudah saya ceritakan loh, insya Allah bismillah dulu, tapi mungkin sesuainya masih 1000 apa 2000. Saat itu saya pagi-pagi hari Jumat, saya di lantai 2 karena lantai dasar itu kan, lantai bawah itu kan toko. Kemudian saya tempatnya di atas bersama istri-istri saya dan anak-anak saya. Setelah sholat subuh, saya berencana mau buat konten, buat video di balkon, di emperan. Tahu-tahu ada 3 orang di bawah. Ternyata 3 orang ini, padahal itu jam 5:30, ternyata 3 orang ini menunggu saya sejak sebelum subuh. Kok ngerti? Karena tetangga saya ketika berangkat ke masjid, dan saat itu saya kesiangan, artinya sudah komat,
saya baru bangun. Biasanya saya ke masjid sholat subuh. Nah, saat itu saya setelah sholat subuh, karena bangun sudah komat di masjid komat, karena saya agak jauh sedikit ke masjidnya, karena yang dekat kan Masjid Cokam, sama seperti Mas Khairil Anas tadi. Nah, ternyata saya ditunggu oleh 3 orang itu. Tetangga saya yang dekat saya ngerti 3 orang itu dan bertanya, ada apa mas? Ada apa? Betul namung tanglet bahasa Jawa. Betul namung niki napa griyane Mas Ikhwan? Oh nggih. Itu aja, ternyata hanya itu aja. Hanya tanya apakah ini rumahnya Mas Ikhwan. Nggak ada apa. Betul napa-napa. Ternyata sebelum subuh sudah menunggu di situ. Jadi kalau nanti kita korelasikannya, akhirnya saya ingat juga bagaimana Khawarij membunuh Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah ketika juga menjelang subuh. Bagaimana Khairil Anas pulang subuh juga dicegat ya. Mirip-mirip kabeh ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, setelah saya sholat subuh, zikir, saya baca Quran, lalu saya keluar agak padang, 5:30, agak panas, udah kelihatan lah. Lalu saya mau nata kamera itu, saya nata kamera. Tahu-tahu di bawah, Wan, ya Wan, Meduno, bahasanya Meduno. Suruh turun saya, kan pintu di bawah saya kan tertutup. Meduno, turun. Itu turun 3 orang pakai masker, yang 2 pakai masker, yang 1 dibuka. Saya tanya, "Ana apa?" Dari atas saya, "Ada apa?" "Pokoknya Meduno." Terus ancaman terus. Sambil dia bawa batu besar gitu. Batu besar, saya mau dilempar ke atas. Saya di atas santai aja. "Ada apa? Ana apa? Ada masalah apa?" Dia tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya suruh turun, mau gini dan gitu, awas kamu kalau gini, awas. Isinya hanya awas dan awas gitu aja. Nah, ketika itu ada orang Pak Guru namanya Pak Narto, rumahnya sini. Ada, bisa dikonfirmasi. Itu ma'ruf, jadi saya tidak mengada-ada, ada saksinya banyak. Setelah itu saya telepon nih kawan-kawan nih, saya telepon kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan tidak ada yang aktif jam sekian. Artinya mungkin aktif tapi sedang sibuk. Walhasil alhamdulillah ada orang tadi, Pak Narto tadi ya, mendekati. Dia kepala sekolah SD. Dia bukan Islam jamaah, dia sering ikut ngaji saya ke acara pengajian, sering ikut. Tanya, "Ada apa mas?" Suruh turun Pak, Mas Iwan suruh turun. Iwan suruh turun, 3 orang itu besar-besar. Enggak, suruh turun itu ada apa dulu. Masalahnya sampean itu menyuruhnya dengan tidak baik-baik. Maka saya tanya, saya warga sini, kemudian beliau 1 RT. Kalau sampean macam-macam di sini tak teriakin sampean. Itu agak siang itu, jam 5:30. Pokoknya suruh turun gitu aja, suruh turun. Katanya Pak ini, yaudah tak panggilkan aja Pak, dipanggilkan siapa, Pak Lurah. Kemudian Pak Lurahnya itu Jokam. Ya. Dia kebetulan sedang di sawahnya dekat dengan rumah saya, agak kira-kira 500 meter lah. Yaudah tunggu sini aja ya. Terus akhirnya sana, sampai sana, terus Pak Lurah diajak ke sini. 3 orang ini nggak ada. Setelah ngancam-ngancam saya, tapi lempar batu besar itu di pintu saya, dan sampai penyok pintu saya. Pintu saya kan rolling itu, yang rolling geser itu. Akhirnya saya ganti baru, alhamdulillah. Itu hikmahnya, saya dilempar sampai rusak, akhirnya saya ganti baru, alhamdulillah. Itu hikmahnya itu aja ya. Lanjut kawan-kawan, kemudian terhubung
Akhirnya rame, dekat kan seberang jalan itu pasar itu rame, Mas Ikhwan diancam, Mas Ikhwan digeruduk bahasanya. Nah, akhirnya kawan-kawan dari atas laskar turun, laskar yang tadi tak telepon nggak bisa nyambung, akhirnya ada laskar turun, ada berapa puluh laskar, kawan-kawan dari laskar turun karena kita kan basis Islam Jamaah itu kan di sini aja. Tapi kalau di sana kan enggak. Nah, di sana banyak binaan saya, banyak kajian-kajian saya di sana, di utara sana, di timur sana. Turun, ada berapa puluh sepeda motor turun semua, alhamdulillah. Langsung menyisir, nyisir. Walaupun agak telat sih, sekitar 4 jam. Langsung menyisir, kebetulan di belakang saya ada pondok daerah. Kurang lebih setengah kilo ada pondok daerah di sana. Sampai sana, pastikan bahwa anak ini masuk ke situ. Pak Narto juga tadi ikut ke sana mengenal, oh ini orangnya. Udah, hanya ingin tahu aja ini siapa ya. Oke, selesai. Setelah itu balik ke rumah saya, kita koordinasi dengan kawan. Akhirnya pada akhir keputusannya kita datangi imam daerahnya. Datangi imam daerahnya. Ini pasti ini adalah ulah dari Islam Jamaah. Lalu datangi imam daerahnya, tak tunjukin imam daerahnya sana, rumahnya sana. Diancam imam daerahnya ini 2, karena ada 2 imam daerah di sini. Imam daerah kan 2 berdekatan. Diancam, pokoknya akan berani macam-macam lagi seperti itu. Kami tidak tahu menahu, pokoknya kalau sampai dilempari rumahnya Ustadz Ikhwan, bahasa kawan-kawan, maka rumah Anda tak lempar. Selesai, saya tidak mau tahu dari mana tuh. Nah, awalnya mengelak, wah aku masuk arek-arek itu masuk, nggak ada instruksi, nggak ada perintah, ya biasalah. Fatonah bitulur. Ada yang sampai imam daerahnya mengatakan kita kan saudara, kita kan saudara Muslim, jangan mau diadu domba. Kawan-kawan Nasr menggetak. Ada videonya sebenarnya, tapi qadarullah HP saya ganti hilang ya. Tapi sudah pernah saya kirim modelnya. Dibentak-bentak itu, jebret dibentak-bentak. Akhirnya sampai ya ketakutan, intinya ketakutan. Dan rumahnya Imam Daerah 2 itu dijaga beberapa hari, termasuk rumah saya. Akhirnya dijaga sampai 2 minggu, insya Allah seminggu sampai 2 minggu. Dari kawan-kawan laskar, kokam, kadang banser, kadang-kadang ya SH, kawan-kawan SH juga ada. Alhamdulillah binillah wa bi'aunillah. Artinya gini, kita dakwah itu kadang seperti itu kita lalui. Ya bismillah saja, kita bismillah saja. Setelah itu terus dakwah. Jadi Mas Khairul Anas, kami pendakwah, mantan pendoktrin Islam Jamaah, ya mengalami seperti itu, kita anggap kita aja, ya sudahlah, itu mungkin sebagai kafarah kita, ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Namun sekarang alhamdulillah binillah, itu kejadian terakhir ya, karena sebelumnya saya diteror juga, diteror gini sebelumnya, tapi prank saat besarnya yaitu rumah saya dilempari, saya diancam-ancam. Setelah itu kejadian itu selesai sudah, alhamdulillah, sampai sekarang aman fi amanillah wa fi rokatillah. Dan saya berharap juga tidak ada apa-apa sampai seterusnya. Oke, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini sebenarnya cara-cara liciknya Islam Jamaah. Seandainya pun misalnya kawan-kawan yang laskar tadi kemudian turun saat itu dan bertemu dengan anggota BP itu tadi, tentunya akan terjadi prank di situ. Terjadi apa? Ya kegaduhan. Tapi alhamdulillah tidak sempat dipertemukan. Sehingga saat itu ya kita ngalih, berarti ya kita tidak terjadi seperti itu. Dia sudah pergi duluan. Itu termasuk hikmahnya. Nah, kalau sampai ketemu beneran misalnya, saya membayangkan, ya kita tahu sendirilah kawan-kawan laskar itu bagaimana lah. Laskar, kemudian kawan-kawan dari satgas, kajian kan banyak. Ini adalah ketidakmampuan Islam Jamaah di dalam membentengi, dalam menjaga jamaahnya.
Padahal kita tidak pernah mantan itu adu fisik, tidak pernah. Tidak pernah juga adu mulut sampai teriak-teriak padu omongan, nggak pernah. Slow, santai, kita santai, slow kita sampaikan. Ya, apa adanya kita menyampaikan, yang di dalam semoga segera hijrah. Yang di luar jangan terpengaruh, terkecoh, yang sudah hijrah semoga lebih kuat. Itu aja tujuan kita. Kalau Mas Khairul Anas tadi cerita, kalau dia dimintakan tanda tangan dari beberapa warga, kalau saya beda lagi, ribet akli salim sama istri saya sampai geleng-geleng kepala awal-awal dulu. Ternyata apa, rumah saya dipasarkan. Ini kan, kalau Mas Anas diminta tanda tangan warga untuk mengusir, tapi kalau saya, rumah saya dipasarkan. Apa dipasarkan? Tahu-tahu ada orang datang. Pada waktu itu saya nggak niat jual, sama sekali nggak niat jual. Tak tahu orang ini di harga berapa Mas? Loh, sinten saya ngatul. Saya kaget juga. Siapa yang jual? Lah informasi ini didol. Dan ini pun informasinya dijual. Jadi ternyata di daerah, di kelompok atau di mana, disebar isukan bahwa rumah saya mau dijual. Ada berapa orang ya, 3 orang 4 orang datang ke saya, makelar maupun dia sendiri yang butuh. Nah, karena saya waktu itu nggak niat menjual, ya saya harganya langsung saya lambungkan. Lah kalau berani 800 juta betul nopo-nopo. Wah, namanya nggak niat jual itu, ya memang nggak niat. Saya seperti itu kan ya, memang saya nggak niat. Siapa suruh bapak ke sini? Siapa yang menyuruh bapak ke sini? Nah itu tapi disebarkan loh Mas. Ini tuh rumahnya, oh enggak. Itu ada beberapa orang, jadi mereka sangat pandai untuk bagaimana menjerat saya agar tentunya waktu itu. Tapi itu sebelum kejadian dilempar rumah ya, itu masih saya waktu itu masih belum bergabung dengan kaum muslimin, kita masih ada strategi saat itu, kita masih silent dulu, diam dulu. Belum ada ribat, takdir salim belum saat itu. Ini kan ketakutan, mereka ketakutan dengan mantan bertemu satu komplek, satu kampung, satu RT, itu ketakutan. Mau nggak mau seperti itu, ketakutan apa? Ketakutan terpengaruh. Bagi orang yang masih kekeh, bagi orang yang masih paham, bagi orang yang masih Islam jamaahnya kental. Wedi. Tapi bagi orang yang slow itu malah seneng. Memang ada beberapa orang yang menyimpan nomor saya, tetangga saya, yang ketika ketemu saya mesem gitu, artinya dia tahulah maksudnya. Sopo Mas, aku kisah lagi anggar bareng ngaji mulai. Ya gimana lagi, wong masjid terdekatnya cuman itu. Islam jamaah. Piye meneh? Bahkan saya pernah dapat curhatan, lo sampean itu tak ikuti malah keluar, piye? Nah, sudah sampean kalau keluar aja, wah saya nggak bisa, udah masuk. Nah, jadi sampean ngafir aku, boten swarga niku urusan Gusti Allah. Enggak, surga itu urusannya Allah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini ketidakmampuan Islam jamaah di dalam mengelola, di dalam membentengi anggotanya, di dalam membentengi anggotanya agar anggotanya tetap itu, dia kewalahan, bahasa kita kewalahan. Ya. Kewalahan. Makanya wala yakhafuna laumatal laim. Wala yakhafuna laumatal laim. Sebenarnya saya dibocori pernah. Dan itu ngomong sekalian. Tak taruh itu parkir, ada acara apa itu, ada itu anggota-anggota itu BP mengatakan, ini kalau bocor jangan salahkan kami loh Mas. Oh, monggo, silakan. Ternyata bener. Walaupun dia nggak ada, setelah saya ambil nggak ada, bocor berat saya. Dulu. Tapi kalau sekarang tak kejar itunya. Sekarang kan sudah saya hafal, ini orangnya ini, tinggal karena dia sudah menyatakan pernyataan itu sih.
Kalau enggak saya enggak mungkin nuduh, tapi sudah mengatakan jangan kalau taruh situ tak nanti kalau bocor jangan salahkan saya loh Mas. Kalau diteriakin setiap malam dulu seperti halnya Mas Nurholis sama juga ya. Mas Nurholis malah hal parah. Selain diteriakin dilempar mercon rumahnya. Duar. Nurholis. Kalau saya dulu malam itu anak-anak kecil kan itu kan jalur terus jalur bebas. Anak-anak kecil, anak ikhwan, war. Cabai-cabai itu loh. Kelas 5, kelas SMP, kelas 1, kelas 2. Ikhwan, murtad. Itu sudah segojangan sering mendengar seperti itu. Namun lagi-lagi ya kita sabar. Jadi kita buat lucu-lucuan aja, apa lucu-lucuannya ya wis lah wong kuwi minta ajar nih, minta ulang nih, ya itulah. Saya menanamkan, saya menaruh, saya menancapkan, yaitu saya tunai apa saya unduh bahasanya. Oke, tetap semangat para pendakwah Jokam Islam Jamaah. Ya, baik kawan hijrah, baik yang lain-lain tetap semangat. Tujuan kita satu, menyadarkan mereka, ya. Hanya satu, menyadarkan mereka, insya Allah bismillah itu yang akan mendapatkan jariah. Mereka sadar, bismillah, ketika kita udah keluar, kita udah meninggal, mereka insya Allah tersadarkan dan kita akan mendapatkan jariah-jariah dari apa yang kita sampaikan. Dan sekaligus pula bukan hanya jariah, juga kita berharap itu sebagai penebus dosa-dosa kita saat dulu pernah menancapkan, pernah memperkuat, pernah mendoktrin. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما